Di sini gue punya HP Samsung A21s yang bisa dibilang ini jadul, dan gue tuh bosen sama One UI Core bawaan versi 4 yang udah jadul dan ngebosenin. Fiturnya juga nggak lengkap. So, mari kita upgrade ke One UI 7. ROM yang akan kita install kali ini yaitu Project Nerve One UI 7 untuk A21s yang dibuild oleh Mustafa, dan ini tuh portingan dari Galaxy S23 FE. Ya, kita bakal dapat titisan flagship nih. Salah satu yang paling menonjol itu dalam segi animasi. Nih bisa kalian lihat animasinya ya ala-ala flagship lah ya. Walaupun masih ada keterbatasan hardware. Oke, ini dia untuk ROM yang akan kita install, yaitu Project Nerve One UI 7 untuk A21s. Nah, jadi ROM ini tuh namanya tuh keinspirasi dari Nerve yang ada di Evangelion ya. Jadi ROM ini tuh menurut gua yang paling stabil ya untuk A21s dibanding portingan lain. Oke, di sini kita bahas sedikit untuk fitur. Nah, jadi untuk fitur di ROM ini tuh basicnya tuh dari S23 FE. Dia support Galaxy AI, App Lock, High End Animation, Screenshot from Secure Apps. Nah, ini tuh contohnya misalkan di WhatsApp, kalian ngeliat foto atau video yang sekali lihat itu bisa di screenshot nih karena ini udah di unlock di sini. Terus ada live blur support. Oke, selanjutnya ada Samsung No Brief, itu tuh fitur yang ada di bawah di lock screen ya, kalau nggak salah itu. Terus yang kedua ada fully debloated. Nah, jadi untuk ROM Nerve ini tuh udah di debloat dari bloatware bawaan Samsung maupun third party seperti Google. Oke, di sini ada ViperFX chip for better sound quality. Jadi kita tuh udah ada ViperFX built-in lah gitu. Cuman nggak tahu ya, kemarin tuh gue sempet install ROM ini juga, itu harus di root dulu ya buat install modul. Terus di sini AOD is working fine. Wah, ada AOD. Cuman ini nggak gue saranin buat dihidupin ya, karena kan A21s itu pakai layar IPS yang dimana boros baterai kalau always on display. Oke, untuk bugs di sini cuma satu ya. Untuk bugs cuma faulty. Nah, laporin jika ada bug lainnya. Oke, nanti kita coba ya untuk ROM-nya, kita review lagi. Oke, untuk tata cara installation ini bakal gue jelasin sambil praktik langsung ya. Jadi di sini kita bakal ngeliat dulu apa aja sih software atau tools yang digunain. Yang pertama yaitu di sini ada Odin. Odin ini udah wajib. Odin ini wajib buat kalian yang mau oprek Samsung. Nah, jadi Odin tuh semacam tools buat ngeflash firmware atau ROM untuk Samsung lah gitu. Ini kalian bisa download di SAMFW ataupun di mana aja. Nah, kalau gue downloadnya dari SAMFW ya, jadi nanti gue kasih linknya aja. Oke, yang kedua yaitu ada file ROM-nya itu sendiri, yaitu Nerve for A21s. Ini ukurannya sekitar 3 gigaan, di sini 3,43. Abis itu ada Nerve Repartition, ini tuh fungsinya buat ngatur size partisi saat di custom recovery nanti. Yang selanjutnya adalah recovery-nya, yang ini di sini pakainya Orange Fox ya. Atau kita tuh biasa nyebutnya TWRP, padahal ini tuh Orange Fox, yaitu custom recovery-nya Orange Fox. Dan terakhir ada VB Meta. Nah, jadi VB Meta ini tuh fungsinya buat nge-disable proteksi Samsung kalau nggak salah. Karena kalau kita nge-flash custom recovery terus kita nggak nge-flash VB Meta, ya bakal bootloop, bakal soft break lah gitu, nggak mau booting, nggak mau masuk ke mana gitu. Oke, di sini pastiin sebelum kita eksekusi, pastiin data-data kalian itu udah di backup semua ya, kayak foto, video maupun akun-akun. Jangan sampai ya kehilangan data ya. Gue nggak mau bantu karena itu udah resiko kalau mau custom ROM atau mau oprek-oprek HP gitu. Oke, di sini yang harus kalian lakukan yaitu pastiin kalau semua file tadi udah kalian masukin ke SD card ataupun OTG. Cuman gua saranin itu pakai SD card aja ya, biar nggak kesenggol. Jadi SD card itu kan dalam HP tuh, jadi nggak bakal kesenggol lah gitu. Oke, jadi sini gue udah masukin file nerve-nya, file ROM-nya, dan repartition. Oke, untuk sisa file itu masih ada di ini ya, masih ada di PC. Oke, jadi di sini langsung aja untuk HP-nya kita matiin. Nanti kita bakal masuk ke download mode. Oke, ini belum mati. Nah, kalau udah getar, habis itu layarnya udah mati. Nah, di sini kita tahan volume down dan volume up sambil dicolok ke PC. Oke,
Nah, kalau udah kayak gini, tekan aja volume up. Oke, buat kalian yang belum di UBL, pastiin dulu HP kalian tuh udah unlock bootloader. Ya, kalian bisa cari aja di YouTube atau di Google, itu banyak banget tutorial UBL dan mudah banget. Oke, di sini kalian pencet aja volume up buat masuk ke download mode dan kita beralih ke PC. Oke, untuk di PC ini kita langsung aja buka Odin. Nah, di sini Odin udah kebuka dan pastiin untuk HP-nya itu udah kedetek di sini ID COM20. Ini portnya di mana gitu. Kalau udah COM gini udah pasti kedetek kok. Anyway, sebelum itu pastiin juga driver Samsung diinstal ya. Oke, di sini untuk di AP ini itu kita masukin file recovery-nya. Di sini cari dulu untuk file recovery. Nih, file recovery-nya masukin di AP. Habis itu di user data, pastiin kalian masukin VB Meta. Nah, ini wajib banget nih. Kalau enggak ya bootloop ya. Oke, di option matiin auto reboot ya. Pastiin dimatiin fitur ini karena kalau ini tetap hidup, pas selesai flash itu dia bakal nge-reboot ke sistem dan alhasil custom recovery-nya ketimpa lagi oleh ini recovery bawaan gitu. Oke, jika dirasa sudah cukup, langsung saja kita start ya. Oke, recovery, VB Meta, dan reset pas. Oke, sudah pas begini, pastiin udah sukses. Kita cabut aja nggak apa-apa. Kita cabut dulu. Oke, kali colokin lagi. Nah, di sini volume down dan power tahan sekitar 7 detik. Nah, kalau udah gini langsung tahan volume up. Powernya nggak usah ya. Jadi dari volume down, jadi kan dari download mode itu buat matiin pencet volume down dan power. Kalau udah mati langsung buru-buru pindah ke volume up. Nah, black screen gini tunggu aja. Oke, kalau sekiranya lama, nah udah masuk nih. Kalau sekiranya lama itu tetap aja ditahan sampai muncul orange box ataupun langsung ke folder kayak gini. Nah, kalau recovery-nya nggak bisa disentuh kayak gini karena LCD-nya udah pernah diganti, itu tinggal diklik aja power sekali, klik lagi, udah bisa disentuh lagi. Oke, di sini gua bakal cabut kabel ya karena udah nggak dibutuhin lagi kecuali kalau kalian side load. Oke, nah di sini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah format data terlebih dahulu. Caranya yaitu ke tab wipe sini, habis itu ke format data dan yes. Ini bakal ngilangin data-data yang ada di HP kalian, jadi pastiin udah di backup ya. Oke, kalau udah di sini sebenarnya ini gue mau hapus chat aja. Sebenarnya nggak perlu ya, karena hapus data tuh udah termasuk chat dan segala macem. Oke, di sini kalau kita ngeliat di XDA forum itu, nih, flash recovery udah, habis itu VB Meta juga udah, dan kita udah masuk sini berarti udah aman. Nah, pas di recovery itu kita disuruh flash repartitioner. Oke, di sini kita ke SD card ya. Kita cari nerf repartition. Kita langsung slide. Oke, kalau udah kayak gini kalian jangan reboot sistem karena bakal mental lagi ke recovery karena nggak ada OS. Nah, di sini kalian reboot ke recovery. Kita tunggu sampai dia masuk lagi ke recovery. Kalau udah lama nggak muncul atau nggak hidup, itu tinggal diklik aja. Biasanya dia otomatis black screen gitu. Nah, kayaknya ini udah lumayan lama ya. Kita klik aja sekali power. Nah, ini penyakit kalau LCD-nya udah gantian yang KW ya. Tapi kalau LCD kalian itu ori, itu nggak bakal kayak gini. Oke, kalau di sini kalau udah itu tinggal kita flash aja si ROM-nya Nerf for A21s. Let's go guys, kita flash. Nah, di sini tunggu aja. Mungkin untuk recordnya gue berhentiin dulu karena ini gue recordnya pakai wired ya, 32 GB, takut penuh. Oke,
Jadi nanti kita lanjut kalau progresnya udah selesai. Ini intinya ditunggu aja sampai selesai. Oke, di sini udah selesai. Oke, penting buat dilakuin setelah instalasi NERV selesai, kalian harus format data dan wipe change-nya dulu. Atau enggak, kalian akan terverifikasi ganteng seperti saya. Ya, bootloop. Karena nggak bootloop, nggak ganteng. Oke, udah coy, dah. Kalian tinggal selesain OOBE, habis itu selamat menikmati One UI 7 di A21S. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan kalau ada yang ingin tanyain atau diskusiin, boleh di komentar ya. Mungkin nanti bakal gua bahas secara full ya kalau sempet untuk ROM ini. Cuman ini nggak jauh beda kok dari ROM One UI 7 versi flagship lain gitu. Well, thank you for watching and see you on the next video.